Ya teman-teman, ini sekarang itu sudah menuju destinasi final kita. Mungkin ini agak sedikit keluar dari kompleks rumah sakit kan. Menjauh. Menjauh sedikit. Dari tadi saya mendengar auman-auman anjing yang sangat-sangat merdu. Tadi kita juga sempat lihat kelabat merah. Iya. Iya. Saling ngumpul saiki Mas di sini semua. Dari lereng atau luar, tadi kan selama ini kita tidak bisa disempatkan untuk masuk ya. Mereka ngumpulnya di sini. Tapi kok suaranya kayak gitu ya? Iya. Bukan. Itu suara-suaranya kan. Kayak ini loh Mas, Sam, kalau kita ke sana, kita mendengar seperti riuh tempat. Ya. Riuh tempatnya. Jadi di sana itu pasar. Dan ini memang sepanjang jurang ini saya menjaga konsentrasi Mas, jangan sampai masuk. Banyak smiling head atau ya itu. Jadi jatuh seperti ini suaranya kadang. Gitu. Tapi setelah diambil bisa bentuknya kelapa atau durian. Tapi saat di bawah berubah menjadi Takutan. iya. Kayak ketakutan gitu. Ini anginnya beda Mas. Kok bisa gitu ya? Iya. Nih, lanjut kita lagi. Iya. Smiling head. Iya. Terus juga ini agak ke sana ini yang kemarin kita sempat ke Wonderia belum pernah cerita. Itu chicken lady, kuntilanak ayam. Gimana? Jadi di tepian sana itu ada apa? Sosok-sosok ayam kecil gitu. Itu nanti dia dari kecil akan berubah. Dan ini kenapa sih bahaya? Karena yang dikejar tuh darah langsung Mas. Jadi bisa kita kesandung, bisa kena goresan atau apa. Dan gampang sekali untuk mediumisasi. Jadi mereka akan mencari orang yang waktu itu ngelamun atau apa untuk kerasukan gitu. Terus ini karena kita lihat ruang genset dan di sana ada bekas asrama dan juga untuk mes waktu itu, ini boleh dibilang adalah satu titik di sini yang paling negatif dan angker Mas tempatnya. Bekas asramanya nanti kita ke sana apa enggak? Oh, enggak usah. Enggak usah. Mending menurut saya aman sini deh. Enggak usah sama. Karena dari udah terdengar suara-suara. Iya. Karena memang ada beberapa ini Mas, sosok-sosok yang waktu itu bisa menyerupakan diri, itu menyerupai temennya. Membo. Iya, jadi kayak kita nih, barengan gini. Terus satu ruangan, kadang menyerupai dokter ataupun menyerupai pasien, menyerupai anak yang tunagrahita, itu masuk duluan. Lantas kemudian melihat kok di belakang ada yang masuk lagi loh, itu tadi ya siapa gitu. Ternyata sosok-sosok dari sini, karena wilayah ini sebenarnya kalau kita lepas dari sana, itu garis merah wilayah rumah sakitnya ini, sanatorium ini sudah di luar. Dan waktu pembangunannya memang ada satu kesepakatan, mereka yang sudah dulu menempati ini direlokasinya di sini. Dan di genset ini memang oleh orang Belanda waktu itu, ada seperti waktu di Tayu Mas. Jadi ada sosok yang tinggi gede, ya, yang untuk mengawasi semua areal sini. Kelabat cahaya. Iya. Ini bukan yang kita nggak ke sana karena apa ya, tapi karena emang aksesnya semak juga. Udah susah juga sih teman-teman nih, kan bisa lihat aksesnya seperti ini. Ini juga ada ini Mas, sudah seperti jurang lereng turun. Ya, udah ketutup juga kayak gitu. Jadi mungkin yang apa mau masuk sini ya, dari depan? Ini ada tulisannya Agustus 1966. 60 apa 69? Oh 69. Iya 69. Nah, ini Mas dalamnya kayak gini. Ini juga ini Mas, portal. Masuk sini tuh beda hawanya. Itu gambarannya seperti apa? Kalau memang ini adalah portal, dalam sana itu apa? Ini dunia baru kah? Iya, dunia baru. Jadi sini ada penjaga, tapi pasti agak masuk ke dalam. Terus kalau kita terus nanti ke sana, itu nanti bisa terakses dengan ini Mas, pasar yang ada di sana. Terus kerajaan-kerajaan gaib yang ada di sepanjang lereng ini. Jadi menurut saya sih ini umum ya. Jadi pintu penghubung, pusing ya Mas lama-lama ya. Penghubung antara astral umum, ada negatif, ada positif, ada netral dengan yang baik. Sehingga ini menjadi seperti ada gelombang magnet yang keluar masuk itu. Jadi ini Mas, ada kerasa panas,
kerasa dingin, kerasa panas, kerasa dingin gitu kalau kita rasakan. Mundar-mandirnya Iya. mereka lah gitu. Jadi kayak pintu imigrasi lah, border antar negara gitu. Ini tadi yang jaga yang sosok tinggi besar itu. Iya, tapi agak ke belakang. Terus yang ada di sini itu sosoknya itu seperti apa loh? Kalau saya lihat tuh ya orang biasa, cuman serba hitam gitu yang dipakai. Apa ya? Malaikat pencabut nyawa. Ya, itu. modelnya ada ini mas, memang ada seperti bajunya Reaper, agak turun, Reaper. ya. Ini yakin nih kita nggak ke asrama? Nggak usah. Negatif mas soalnya. Sini aja tuh udah mual. Soalnya ini gesekan benturan energinya kenceng gitu di sini. Tapi kasus membo-membo yang ada di sana itu memang sangat-sangat sering terjadi ya? Iya, iya. Kadang kelihatan ini ada beberapa orang yang melihat yang asrama itu masih aktif walaupun hanya tinggal reruntuhan kalau semalam. Jadi seperti masih bangunan yang masih ada lampunya seperti itu. Dimintain rokok, bro rokokmu dijawab. Rokokku ning kamar mayat. Terus teman-teman ini Iya. mungkin sedikit gambaran perjalanan kita ya. Mungkin kita nggak bisa ke sana karena kita nggak berani atau apa, karena memang aksesnya memang udah tidak sangat-sangat memungkinkan, semak-semak belukar, jurang-jurangan juga. Jadi daripada kita beresiko, mending kita sedikit memberikan gambarnya di sini gitu ya Om. Iya. Dan mungkin sebelum perjalanan ini ditutup, dimulai. Karena berhubungan di episode kali ini kita ada tamu spesial, beberapa anggota yang ikut join membership kita, mungkin kurang afdol rasanya kalau kita nggak menanyakan sedikit-sedikit testimoni dari mereka selama perjalanan ini. Gimana sih menurut mereka ikut gerbang antar dimensi itu? Apakah mereka melihat, apakah memang perjalanan ini semenyeramkan itu atau gimana, itu biarkan orang yang mereka yang berbicara seperti itu. Monggo mas di sini. Ini kita agak sini. Sini, jangan. Ada 2 orang ya teman-teman semuanya. Ini perlu dikasih klipan atau enggak? Iya, ini dari saya. Jadi. Oke, Mas. Jadi gimana ini? Menurut kalian? Perkenalkan diri dahulu. Oh iya, mungkin. perkenalkan Dari diri. mana juga? Saya Alvin dari Jogja. Dari Jogja. Mas Alvin dari Jogja ya. Ini Mas Kalau aku Rohim dari Boyolali. Mas Rohim dari Boyolali. Boyolali dan Jogja bersatu. Sekarang kita ada di salah satu rumah sakit terbengkalai di Kota Yogyakarta. Ekspedisi pertama kita mengajak membership. Menurut kalian gimana Mas? Ya, seru sih. Seru. Kayak tur ya mas ya. Semenyeramkan itu enggak Mas sebenarnya ekspedisi seperti itu tuh? Seperti ini? Menurut saya sih belum. Belum ya? Belum. Belum. Ya, memang sebagian memang nggak semenyeramkan yang orang-orang pikir ya Om. Iya. Karena ya beginilah apa adanya gitu. Kalau mungkin kalian melihat apa itu adalah bonus untuk kalian kayak gitu. Kalau menurut Mas Rahim sendiri? Kalau aku sih ngerasain 2. Jadi kayak yang pertama ke rumah sakit tuh kayak aku malah adem. Justru kayak bukan di rumah sakit itu, kayak di alam aja udah. Terus yang kedua, yang terakhir di sini aku ngerasain hal yang beda, merinding. Iya. Nggak enak mas, pusing. Kepalaku sampai drrrr Iya. gitu loh. Penjelasannya apa Om? Gelombang elektromagnetik gitu. Jadi mempengaruhi masuk kayak kita ini mas, angkat telepon rasanya. Karena kalau lama-lama di sini akan lemes cepat. Jadi kalau kita lihat karena ini menjadi lalu lintas ada gesekan-gesekan energi sehingga itu akan menjadi satu gelombang paparan yang bisa masuk sampai ke otak kita itu. Sehingga bikin pusing, mual, nggak enak badan ataupun cepat lelah macam-macam gitu. Tapi selama perjalanan ini tadi Mas sempat melihat gitu atau enggak? Enggak sih, cuma tadi kayak ada dengar suara wanita ketawa gitu, perempuan. Mas juga? Kalau aku enggak, cuma denger yang rame-rame terus langsung merinding tadi di kepala. Yang sebelah sana itu ya mas? Iya, yang sebelah sana benar. Dan mungkin nanti kalau buat penonton-penonton yang beruntung, kalau tadi saya pribadi saya melihat sekelabatan warna merah, itu kalau nanti penonton beruntung dan mendengar suara-suara juga, semoga kerekam juga dan itu adalah bonus buat kalian semuanya kayak gitu. Kira-kira kalian kapok nggak Mas diajak kayak gini lagi? Kita berhubung kita mau ke alas P, mungkin nanti mas-mas ini bisa ikut lagi karena katanya sih masih kurang kayak gitu. Kalau kamu sih enggak ingin. Mas Ocing? Kalau sih enggak seru sih justru. Seru ya? Terus Om Hao monggo, kalau ada pesan-pesan terakhir. Iya, jadi sebenarnya
Tempat itu pasti menyimpan residual energi dan kita mencoba untuk menggali yang positif. 70% sejarah, 30% horornya. Dan pasti setiap tempat ada pesan dan kesan. Salah satunya tadi Tuhan mempertemukan dua orang, tetapi belum tentu nanti akan mempersatukan. Jadi kita harus bisa legowo, harus bisa nerima ketika itu ternyata tidak berjodoh. Ada harapan di situ dan kita tetap berdoa semoga setelah kita menjaga jodoh orang, kita akan ketemu jodoh kita sendiri. Jadi tidak mengakhiri hidup seperti pesan Mbak Mary tadi seperti itu. Dan dari mas-masnya ada pesan-pesan tersendiri nggak buat teman-teman Javanica yang lainnya? Apapun itu, sedikit inspirasi yang diterima. Join membershipnya. Tapi sekilas cerita yang didapat dari tempat ini menurut Mas gimana? Gimana ya? Kalau aku sih senangnya KTJ itu senangnya nggak cuman mitos doang ya, sejarahnya pun menurutku jadi poin yang kuat gitu loh. Selain menyatukan mitos horor gitu sama dikaitkan sejarah-sejarah zaman Belanda, itu menurutku hal yang menarik, nggak boring dibandingkan fokus ke horor doang gitu. Mungkin kita masih ada sisa tempat lagi yang sangat-sangat menarik ya Om ya. Iya. LSP udah kebook, itu tinggal kita menentukan tanggal. Semoga membership lain mungkin yang mau ikutan silahkan kayak gitu. Semoga tambah rame kan, jadi nggak takut terus banyak temennya gitu loh ya, gitu, semuanya. Jadi ya jangan kapok lah, kita selalu open untuk kalian semuanya dimanapun perjalanannya, apapun tempatnya. Semoga cerita-cerita yang kita dapat bisa kita bagikan ke yang lain juga ya Mas ya, kayak gitu. Iya wes, akhir kata terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat Mas Alvin, Mas Rohim sudah datang ke tempat malam ini. Buat kalian semua yang ingin ikut, jangan lupa ikut. Habis ini kita mau makan-makan dulu. Iya pasti mengisi energi. Kita nggak kulineran, Kopi Merapi, kopi klotok. Iya wes teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Monggo maaf. Iya, terima kasih untuk yang sudah like, subscribe dan komen, meninggalkan pesan-pesan positif, saran ke kita juga. Terima kasih juga yang sudah join membership. Terus ini semoga kita bisa jalan-jalan terus ya, walaupun di tengah pandemi ini kita mencari tempat yang aman. Untuk presiden kita usahakan untuk beres semua, dan tetap dukung kita, channel kita, biar bisa menjelajah tanah Jawa dan kita bisa bersama-sama menyampaikan pesan-pesan baik sejarah, budaya, dan tentang cerita yang pernah terpendam dan kita sampaikan untuk kita semua. Semoga kita tetap diberi kesehatan, dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.